selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semuanya pasti sehat, tetap semangat. Dan juga buat mama papa semuanya, salam sehat, salam semangat buat kita semuanya. Nah, kalau kita berkaca, sekarang udah bulan Maret, berarti sudah selama 1 tahun ini kita belajar online, belajar dari rumah. Tapi anak-anak, pesan ibu, jangan sampai mengurangi sukacita kita, jangan sampai mengurangi tanggung jawab kita. Karena ibu percaya, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti pelihara hidup saya dan kalian, asalkan kita mengandalkan Tuhan dan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan jangan pernah lupa berdoa sebelum memulai aktivitas kita. Mari anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang siapkan hatimu, berdoa dari rumah masing-masing. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami masih bisa bernafas, bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Semua karena berkat cinta kasih-Mu yang luar biasa memberkati kami anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan pembelajaran kami di sepanjang hari ini. Tuhan pimpin kami, berkati kami dengan kasih karunia-Mu. Biarlah pembelajaran kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak didik kami yang masih belajar di rumah, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan tangan mereka, berkati sekolah dan bangsa negara kami. Kami mengucap syukur, kami mulaikan pembelajaran hari ini dalam nama Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan video pembelajaran di sepanjang hari ini, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabarnya? Pastinya tetap semangat dan sehat ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran agama dalam bab 12, Tuhan Pemelihara yang Agung. Nah, anak-anak sudah mengikuti PTS dengan baik. Nilai kalian juga bagus, itu semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, Tuhan Pemelihara Agung. Kita melihat bagian yang pertama, A, Tuhan Pemelihara Agung. Yang satu atau pertama, kata pemelihara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merawat, menjaga dengan baik, dan melindungi. Jadi kata pemelihara itu dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu merawat. Selain dia merawat, juga menjaga dengan baik dan melindungi. Itu yang disebut dengan pemelihara yang agung. Jadi benar-benar dalam perlindungan Tuhan, dalam perawatannya Tuhan, dalam penjagaannya Tuhan. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia menunjukkan tindakan dan sikap Allah terhadap ciptaannya. Ketiga, pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya adalah tindakan kemurahan Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi ciptaannya. Jadi pemeliharaan agung itu Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk ciptaannya. Untuk siapa? Kita makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang Tuhan ciptakan pada hari ke-6. Jadi sebelum pada hari ke-6 Tuhan menciptakan segala sesuatu, kebutuhan, keperluan manusia mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Tujuannya adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi kita ini adalah teman sekerjanya Allah. Kita dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu anak-anak belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kalian. Berikutnya bagian B, bukti pemeliharaan Tuhan. Nah, kita akan melihat mana sih buktinya pemeliharaan Tuhan. Nah, yang pertama dalam kitab Yeremia pasal pertama ayat 5, Tuhan telah memelihara manusia bahkan sejak dalam kandungan seorang ibu. Jadi dari dalam kandungan saja anak-anak sudah dipelihara oleh Tuhan. Udah dibentuk matanya seperti apa, tangannya seperti apa, rambutnya, warna kulitnya. Itu pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita selama kurang lebih 9 bulan dalam kandungan ibu. Jadi Tuhan sudah memelihara kita sejak dalam kandungan. Nah, yang kedua, dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 18 dikatakan,
Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Artinya tidak ada satu perkara pun dalam hidup manusia di luar kehendak Tuhan. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita alami itu adalah atas kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia yang selalu memelihara, menopang hidup kita. Nomor 3, Tuhan memberikan zat warna hijau pada daun berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis, atau peristiwa fotosintesis ini membuat tumbuhan banyak energi. Jadi dari dalam tumbuh-tumbuhan kita mendapatkan makanan, ya, berfungsi untuk kelangsungan hidup. Nah, yang keempat, bukti pemeliharaan Tuhan adalah Tuhan juga menyediakan rumput hijau sebagai makanan utama bagi hewan ternak, dan juga kita membutuhkan yang namanya dedaunan, atau membutuhkan yang namanya makanan melalui tumbuh-tumbuhan, yaitu adalah sayur-sayuran bermanfaat untuk hidup kita, untuk tubuh kita. Jadi segala sesuatu Tuhan sudah kerjakan begitu baik, begitu sempurna. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, bagian C, bukti pemeliharaan Tuhan dalam Alkitab. Kalau kita melihat bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Dia menciptakan air, tumbuh-tumbuhan, ya, untuk kelangsungan hidup manusia, memberikan tempat tinggal. Dan bukti pemeliharaan Tuhan dalam Alkitab ada banyak. Kita melihat ada beberapa bukti pemeliharaan Tuhan dalam Alkitab. Yang pertama, ketika Allah memberikan tempat tinggal yang indah buat Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu merupakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, memelihara bangsa Israel dengan memberikan roti mana, ketika di mana perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Yang namanya di padang gurun tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan, tetapi Tuhan memelihara bangsa Israel, memberikan roti mana yang langsung turun dari surga. Begitu ajaib dan luar biasanya pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga adalah kisah Daniel di gua singa. Siapa sih yang gak takut singa? Binatang yang buas. Tetapi ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, dipelihara oleh Tuhan. Singa-singa itu ditutup mulutnya. Sedikit pun Daniel tidak terluka. Kenapa? Karena Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi dipelihara oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah memberikan makanan 5.000 orang. Dengan apa? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Bahkan sisa 12 bakul. Secara logika gak mungkin. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Ini adalah contoh pemeliharaan beberapa di dalam Alkitab. Nah, anak-anak kelas 3, kita ini adalah umat pilihannya Tuhan. Kalian adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Apa tugas kamu, tanggung jawab kamu? Belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua. Apa tugas orang tua? Mencari nafkah, mengurus anak-anaknya. Jadi Tuhan akan memelihara hidup kita melalui pekerjaan orang tua, melalui sekolah kita. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jadi bukti pemeliharaan Tuhan itu adalah setiap saat, setiap detik dalam hidup kita, termasuk nafas kehidupan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Nah, yang keempat atau bagian D, bagaimana cara mensyukuri pemeliharaan Tuhan? Ketika kita sudah tahu Tuhan memelihara hidup kita, kita pun harus mensyukuri. Bagaimana caranya? Yang pertama, merawat dan melestarikan alam ciptaannya. Ketika Tuhan memberikan ciptaannya, alam ini untuk kita, kita harus rawat, lestarikan. Untuk apa? Kelangsungan hidup manusia. Kedua, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi tetap andalkan Tuhan dalam segala sesuatu.
3. Tetap beribadah dan menyembahnya. Jangan pernah lupa melakukan 3B, berdoa, beribadah, dan baca Alkitab. Dan yang terakhir, bersyukur dalam setiap langkah hidup kita. Apapun yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan, kita belajar bersyukur. Betul, bersyukur bukan hal yang mudah anak-anak, tapi kita diajar oleh Tuhan untuk kita bisa mensyukuri hidup di dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah materi kita pada pagi hari ini tentang Tuhan pemelihara yang agung. Hanya Tuhan satu-satunya yang memelihara hidup kita setiap detik, setiap saat, tanpa ada batas dan waktu. Terima kasih, kiranya materi ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Seperti biasa, tugas kalian adalah mencatat rangkuman atau PowerPoint dari materi tersebut di buku catatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.